Ke informasi pertama, pemirsa, dua balita bersama neneknya terjebak saat kebakaran di lantai 3 di sebuah rumah di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga histeris saat ketiga korban dievakuasi. Ayah korban menangis dan berteriak histeris sambil menggendong balita 2 tahun putranya yang berhasil diselamatkan. Korban dipasangkan selang oksigen untuk bantuan pernafasan dievakuasi ke rumah sakit Gedangan. Balita A terjebak di lantai atas rumah bersama nenek dan adiknya bayi berusia 2 bulan saat api membakar rumah 3 lantai di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa sore. Api berasal dari lantai 1 rumah yang difungsikan untuk jasa laundry dan membakar seisi ruangan. Nurjana bersama 2 cucunya terjebak sempat meminta tolong warga. Maraton gitu. Masih terjebak di atas tadi itu ibu-ibu sudah masih melambai-lambai tangan ada pintu di atas di lantai 2. Terjebak anak 2 sama ibu 1. Berarti yang ayah tadi ke atas buat ngambil anaknya? Ayahnya tadi telah datangnya karena ayahnya barusan datang dari kerja. 3 unit mobil damkar berhasil memadamkan api. Ketiga korban selamat mengalami sesak nafas berhasil dievakuasi. Diduga kebakaran disebabkan kompor gas yang meledak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis ditangkap polisi. Pelaku mengancam sebar foto dan video Ria Ricis jika tidak diberi uang 300 juta rupiah. Tersangka pemeras dan pengancam Ria Ricis berinisial AP ditangkap di rumahnya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta Timur. Polisi menyita ponsel dan SIM card yang digunakan tersangka untuk melakukan aksinya. Kepada Ricis, pelaku mengaku bernama Jeki, memiliki foto dan video pribadi Ricis, bahkan dokumentasi saat Ricis masih belum mengenakan hijab. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi Ricis jika tidak mentransfer uang senilai 300 juta rupiah. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Ricis mengaku mengenal pelaku. Tak hanya Ricis, AP juga mengancam keluarga, orang dekat dan manajemen Ricis hingga melapor ke Polda Metro Jaya 7 Juni lalu. Lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui 2 nomor HP ya, dengan 1 unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 3 akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP. AP mengancam Ricis melalui pesan WhatsApp karena alasan ekonomi. AP terancam pidana 8 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Polisi mendalami apakah Ricis mengenal pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat keracunan massal menyantap nasi box syukuran hajatan warga. Akibat keracunan, seorang bocah meninggal dunia, 1 lainnya kritis. Sebanyak 170 warga Sagaranten dan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap nasi box acara syukuran warga. Para korban mengalami gejala lemas dan dehidrasi hingga mual, pusing, dan diare, masih menjalani perawatan di Puskesmas dan RSUD Sagaranten. Akibat keracunan massal ini, seorang anak 9 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mual-mual pertamanya, terus sakit perut, tambah mencret, nah udah gitu tambah puyeng, pusing gitu ya, sakit kepala iya. Kalau penyebabnya sih penyebab dugaan memang ada kesamaan gejala, kita menduga dari keracunan makanan.
Hingga saat ini masih ada 36 korban yang dirawat, salah satu diantaranya kritis dini hari tadi. Petugas telah mengamankan sisa makanan untuk pemeriksaan laboratorium memastikan penyebab keracunan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Fakta terungkap, seorang remaja yang jasadnya ditemukan di dasar Sungai Batur Kidul, Kabupaten Semarang, ternyata tewas didorong ke jurang oleh temannya. Pelaku mendorong karena menolak mengembalikan ponsel milik korban. Warga Desa Batur Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah gempar menemukan jasad seorang remaja berada di dasar sungai. Jasad korban ditemukan warga yang tengah melintas di dekat lokasi bantaran kali. Polisi langsung mengamankan lokasi, mengevakuasi jasad korban dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi telah menemukan titik terang. Korban merupakan remaja 13 tahun berinisial KH, tinggal di dekat lokasi, tewas akibat terjatuh didorong temannya ke dasar sungai. Kejadian berawal saat pelaku merampas ponsel korban dan menolak mengembalikannya. Korban yang terjatuh ditinggal dan pelaku sempat kembali ke lokasi saat jasad korban dievakuasi. Sengaja didorong. Ya bisa kita katakan ini adanya niat jahat si pelaku anak ini untuk mengambil barang bukan miliknya. Dalam artian barang ini yaitu HP milik si korban. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku yang masih di bawah umur yang terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurul Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada minyak kita palsu. Polisi membongkar industri rumahan minyak kita palsu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Modus pelaku mengemas minyak goreng curah dan mengurangi timbangan minyak kita palsu diisi kurang dari 1 liter. Polres Malang menggerebek sebuah rumah di Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dijadikan tempat pengemasan minyak kita palsu. 2 pelaku ditangkap. Modus pelaku mengemas minyak goreng curah ke dalam botol, lalu diberi label minyak kita. Pelaku menjual minyak kita palsu di Malang Raya dan sekitarnya seharga Rp14.000 per botol. Pelaku juga mengurangi timbangan minyak kita palsu. Botol kemasan 1 liter hanya diisi 760 hingga 770 ml. Dalam seminggu, pelaku mengaku bisa menjual hingga 1.000 botol minyak kita palsu dan meraup keuntungan sekitar Rp400 juta per bulan. Untuk menghindari kejaran petugas, pelaku berpindah-pindah lokasi. Tertangkap tangan bahwa tertangkap tangan ada 1 unit truk Isuzu Elf yang sudah mengangkut dan mempersiapkan minyak goreng curah yang sudah dikemas dalam minyak kita maupun minyak polos yang siap untuk diedarkan, rencana akan diedarkan di wilayah Sidoarjo. Mereka beroperasi ini secara efektif itu dimulai pada akhir Januari tahun 2024 atau awal Februari tahun 2024 dengan praktek yang repackaging seperti ini. Pelaku dijerat pasal perlindungan konsumen dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, saya Bajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki masih misterius. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina, meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta kasus kematian Vina dan Eki. Sementara LPSK memproses permohonan pelindungan dari 10 orang saksi. Kasus kematian Vina dan Eki masih misterius, meski sudah ada 8 terpidana dan 1 tersangka yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga korban Vina, meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Sementara itu, usai pemeriksaan di Polda Jawa Barat, 3 saksi pembunuhan Vina dan Eki mengaku di bawah tekanan saat memberi kesaksian tahun 2016 lalu.
Ketiganya merupakan rekan dari 5 terpidana yang telah divonis penjara seumur hidup. Salah satu saksi mengungkapkan tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal, Pak. Saya merasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Teman atau gimana? Teman-teman. Para saksi didampingi kuasa hukum berupaya mengumpulkan bukti baru demi upaya peninjauan kembali kasus yang menjerat 5 terpidana. Sejauh ini 10 orang saksi kasus Vina dan Eki telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuliner Ndeso menu lodeh kikil sapi porsi jumbo diburu saat berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur. Menu tradisional ini begitu nikmat karena dimasak menggunakan kayu bakar. Siapa yang tak tergoda melihat lodeh kikil sapi porsi jumbo di warung Segolego di Jalan Raya Mojosari Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Kikil sapi dimasak tradisional dalam panci di atas tungku kayu bakar dengan kuah kental yang nikmat beraroma asap. Menu tradisional berukuran jumbo ini bisa dinikmati untuk 4 orang seharga Rp100.000. Selain menu andalan kikil sapi jumbo, pengunjung juga bisa menikmati sajian sayur pare, daun pepaya, mangut lele, hingga ayam lodo. Harga aneka menu ala Ndeso ini pun terjangkau, mulai dari Rp5.000. Pedesaan bagaimana? Pedesaan? Gitu. Iya. Serasa makan di... Serasa makan di pinggir sawah. Tadi pesan apa sih, Bu? Saya tadi pesen kikil. Kikilnya gimana? Kikilnya besar. Sama harga juga sesuai. Segolego itu konsepnya itu warung yang diolah makanannya dari kayu bakar. Dari konsepnya itu natural betul. Masakannya itu agak bau sangit-sangit gitu. Nah, itu sehingga orang itu mengingat masa lalu. Suasana warung ala pedesaan di bawah hutan pinus yang sejuk membuat pengunjung semakin nyaman. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, bus pariwisata terbakar di Tol Wiyoto Wiono arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bus pariwisata terbakar di ruas Tol Wiyoto Wiono di eksit Jatinegara arah Tanjung Priok. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar hampir seluruh badan bus. Sejauh ini tidak ada korban, namun akibat insiden ini terjadi kemacetan di lokasi. Awasi anak saat bermain. Bagian kepala balita terjepit teralis jendela rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Evakuasi korban dilakukan petugas damkar. Balita 3 tahun menjerit dan menangis ketakutan usai kepalanya tersangkut teralis jendela rumahnya di perumahan Palem Indah, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Keluarga korban telah berusaha mengevakuasi secara manual namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya minta bantuan tim damkar. Petugas pun menggunakan alat pemotong besi dan berhasil mengevakuasi korban. Kepala korban tersangkut teralis setelah korban iseng bermain memasukkan kepalanya. Ada apa-apa, terus tiba-tiba dia di sini dipikirkan cuma ngeliat-ngeliat aja. Terus tiba-tiba udah masuk, dia bilang tiba-tiba mama gitu ke mamahnya. Mamanya, lah kok udah masuk gitu. Ternyata masuk ke teralis ini, kita udah coba semua angle, mau atas, kebalik itu nggak bisa. Akhirnya saya inisiatif ke pemadam Pondok Kelapa. Untuk proses pertolongannya yaitu dengan cara kami memotong salah satu jeruji teralis dengan menggunakan cutter elektrik. Alhamdulillah dalam waktu singkat cutter jeruji besi bisa dipotong. Orang tua diimbau waspada dan mengawasi saat anak bermain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek fasilitas jemaah haji di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Padang Arafah menjadi titik pusat jutaan jemaah untuk wukuf pada hari Sabtu mendatang.
Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sekaligus Amirul Hajj Indonesia dan rombongan mengecek sejumlah fasilitas di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di Arafah, Menak mengecek fasilitas tenda hingga toilet yang akan digunakan oleh jamaah. Selama prosesi wukuf, jemaah asal Indonesia akan menempati 1.169 tenda di 73 maktab. Segala upaya sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua ini, semua fasilitas di Arafah, dan faktanya memang banyak. Ya banyak, semua kita cek, nggak ada yang tidak kita cek tadi. Mulai toilet kita cek, ruangan kita cek, AC kita cek, tempat di bawah alas juga kita cek, semua dapur kita cek, storage kita cek, semua kita cek. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, MCH 2024, iNews melaporkan. Saat Idul Adha, Presiden Jokowi kembali berkurban sapi di sejumlah daerah. Bobot sapi pilihan Presiden Jokowi lebih dari 1 ton. Bule, sapi jenis simental yang dipelihara peternak di Dwi Karya Farm Pedado, Palembang menjadi salah satu sapi kurban pilihan Presiden Jokowi. Sebelumnya dari 3 sapi yang diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, tim Sekretariat Presiden memilih bule. Sapi berbobot 1,1 ton ini telah dicek kesehatannya dan dinyatakan layak. Tahun kemarin udah ada mau beli, tapi janganlah nanti aja lah, sayang kan. Kebetulan tahun ini Pak Jokowi yang mau, ya udahlah, mau gimana, kepala negara kita, nggak mungkin saya tolak. Nanti saya di blacklist dari negara Indonesia kalau saya tolak. Ada perasaan bangga nggak? Bangga lah Pak, kalau misalnya kepala negara ngambil sapi dari kita, ya kita bangga lah Pak. Sapi jenis Brahman Cross berbobot 1 ton 57 kilo milik Atang Setianoro, warga Kelurahan Gerung, Lombok Barat juga terpilih menjadi sapi kurban pilihan Presiden Jokowi. Tim Setpres melakukan seleksi ketat sapi yang akan direkomendasikan sebagai hewan kurban pilihan Presiden Jokowi. Selain usia di atas 2 tahun, sapi juga tidak cacat, tidak ada luka dan kepemilikan sah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus besar POPSI menghadirkan 2 juara dunia biliar ke Indonesia dalam ajang bertajuk 10 Ball The Real King yang digelar di FX Sudirman, Jakarta. Kehadiran Francisco Sanchez Ruiz dan Albin Ocean ini diharapkan dapat memotivasi pebiliar muda Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB POPSI, Haritanu Sudibyo, dan Menpora Dito Aryo Tejo menyaksikan langsung gelaran olahraga biliar kelas dunia. Melalui event bertajuk 10 Ball The Real King, keduanya menyaksikan duel juara biliar dunia, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan Albin Ocean. Francisco Sanchez Ruiz merupakan juara dunia bola 8 tahun 2022 dan juara dunia bola 9 tahun 2023. Sementara Albin Ocean juara dunia bola 9 tahun 2016 dan 2021. Kedua bintang dunia ini tampil berpasangan dengan 2 talenta muda asal Indonesia, yakni Ode Nandra dari Bali dan Kenny Franson dari Jakarta. Lagi merancang ada akademinya juga nanti, supaya generasi muda ini secara formal seperti adik-adik itu, Kenny ya dan Ode itu bisa dilatih lebih terstruktur, lebih tersistematis. Kemenpora juga mendorong setiap federasi tap in dengan program kita peningkatan kapasitas pelatih juga. Hadirnya kedua juara dunia ini diharapkan PB POPSI dapat memberikan dampak positif dan motivasi kepada pebiliar muda agar mampu meningkatkan kualitas permainan. Pada seluruh pebiliar Indonesia untuk tetap semangat dan untuk lebih rajin lagi berlatih. Semoga apa yang kita sajikan dapat menjadi inspirasi buat semua. PB POPSI kini telah merancang di setiap kabupaten kota memiliki tempat biliar yang tersertifikasi agar biliar menjadi olahraga positif dan profesional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Damar Wicaksono, iNews melaporkan.